Hai guys, don't forget to like and subscribe. Kalau kalian berbaik hati, tolong di-share juga ke teman-teman kalian. Oke, di film kali ini aku akan bawain Young and Dangerous 4. Bagi kalian yang belum nonton Young and Dangerous sebelum-sebelumnya, tonton juga di channel ini. Dan untuk sebelumnya, aku akan jelasin dulu sekilas tentang pemain-mainnya. Yuk! Ini adalah Nam sebagai salah satu kepala cabang Hubwing dengan teman-temannya yaitu Shu, Ayam, dan Pau. Dan ada satu lagi, Banana yang terbaru itu. Oke, sampai di situ saja perkenalan dari orang-orang dari episode sebelumnya. Langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan pernikahan Xiu dan kakak yang adalah adik Fai. Mereka memang sudah pacaran dari Young and Dangerous 2. Saat pesta, ditunjukkan Nam sedih karena kan seharusnya dia dan Smarty mau menikah juga. Tapi Smarty telah meninggal di episode sebelumnya. Dan waktu makan-makan, ada juga yang menyarankan pada Nam untuk memanggil pengganti ketua Chiang yang meninggal di episode sebelumnya untuk digantikan dengan adik ketua Chiang yang namanya juga adalah Chiang. Jangan tanya padaku kenapa nama kakak dan adik itu bisa sama. Lanjut, Ayam duduk dengan pacarnya, yaitu Van, dan ayah pacarnya yang adalah pendeta, dan ada kepala cabang bernama Dinosaur. Dinosaur itu memiliki bawahan bernama Barbarian. Saat itu Barbarian polos sekali, berkata sama sekali tidak pernah dengar nama Ayam. Ayam tentu saja sakit hati karena Triad itu bisa tahu Triad atau preman yang kuat ya hanya dari nama. Mungkin karena Ayam terlalu lama hidup biasa-biasa saja dan di bawah Nam, jadinya namanya tidak terlalu dikenal, tidak seperti nama Nam. Lalu ke Ketua Chiang yang baru yang berada di Thailand, yang didatangi oleh beberapa kepala cabang Hung Hing. Tentu saja Nam ikut bersama Ayam. Dan kepala cabang lainnya, band yang ada di pesta tadi, lalu kakak ke-13, satu-satunya wanita, lalu ada Ki, Prince, dan Fat. Fat memiliki hubungan yang buruk dengan Nam karena dulu Nam pernah bakar perusahaan koran Fat. Disuruh oleh bos Nam yang dulu yang adalah B. Karena beberapa kepala cabang geng Hung Hing berada di Taiwan, orang geng Tung Sing, geng lain di Hong Kong mau cari gara-gara lagi ke Hung Hing. Kali ini adalah Yung. Sebenarnya kalau kalian perhatikan sama dengan musuh di episode sebelumnya itu sebenarnya mukanya sama, tapi beda orang kok ceritanya di sini. Yung membunuh salah satu kepala cabang Hung Hing yang adalah dinosaur di daerah kekuasaannya Nam dengan cara dilempar dari atas ke bawah. Yung ingin buat Hung Hing saling bentrok sendiri di dalamnya. Berita kematian dinosaur tentu saja sampai ke Thailand dan memang Fat berkata seharusnya Nam bertanggung jawab karena kematian dinosaur di daerah kekuasaannya. Nam tentu saja protes. Tapi ada yang lebih penting yaitu kekosongan jabatan dinosaur yang mengurus daerah Tuen Mun. Ada yang menyarankan Ayam karena akan Ayam dulu pernah mau menjadi kepala cabang di Taiwan saking ditolak olehnya. Tapi ada yang menyarankan Barbarian yang adalah tangan kanan dinosaur. Ketika Nam ditanyai pendapat, Nam lebih memilih Barbarian sehingga akhirnya Ketua Chiang berkata, "Oke, karena berimbang, kita lihat dalam 2 bulan lagi." Saat Ayam dan Nam berduaan, tentu saja Ayam marah pada Nam. Nam menjelaskan, jadi ketua cabang itu tidak enak, apalagi harus bersaing. Dulu saat ikuti B, aku lebih bahagia. Aku lebih memilih untuk tak jadi kepala cabang. Aku tidak mau kamu menyesal. Ayam berkata, jangan samakan aku denganmu. Aku tak menyangka kamu akan tusuk aku dari belakang. Terlihat Nam memanggil Ayam dan meminta maaf pada Ayam dan memberikan hasil ramalan Ayam yang sepertinya buruk, tapi Ayam tetap tidak mau tahu. Sehingga Nam hanya bisa diam saja. Waktu Ayam melihat Tia Tuen Mun dan bertemu Barbarian, Barbarian sempat mengancamnya. Karena kan Barbarian sudah lama di daerah itu. Untung tidak terjadi apa-apa karena ayah Barbarian datang memarahi Barbarian. Barbarian memang terlihat agak tidak pintar dan ngikut-ngikut aja orangnya. Nggak terlalu pantas untuk menjadi kepala. Lalu Barbarian ternyata pergi menemui Fat dan juga Yung. Ternyata Fat sudah bekerja sama dengan Yung. Fat mengajak Barbarian dan Barbarian ya langsung ikut-ikut aja. Skin berpindah ke Van, pacar Ayam yang jadi guru mengajari anak-anak SMA yang ternyata ikut Riyadh. Karena salah satunya adalah adik Barbarian yang memiliki pacar bernama Ying.
Fan memiliki teman yang sesama guru bernama Yan. Dan saat ke kantin terlihat Pau dan Banana sepertinya jadi penjaga kantin. Mungkin disuruh ayam. Pau sepertinya tertarik pada Ying. Malamnya, Fan mengajak ayam ketemuan dan juga mengajak Nam untuk datang untuk dikenalkan dengan Yan. Tapi Fan menutup-nutupi tentang pekerjaan ayam dan Nam karena Yan sepertinya masih sangat polos. Setelah makan, Fan menyuruh Nam mengantar Yan pulang. Sedangkan keesokannya ayam membagi-bagikan undangan perjamuan supaya orang-orang daerah Tuen Mun lebih mengenal dia. Bila dia jadi kepala di Tuen Mun, kan juga butuh dukungan orang-orang Tuen Mun. Tapi saat perjamuan, orang-orang hanya datang sebentar lalu pergi. Hanya ada satu lelaki tua yang datang untuk minum sebentar. Tapi lalu juga pamit karena itu adalah jam tidurnya. Saat mau keluar, lelaki itu berkata, "Semua pergi ke jamuan yang diadakan Barbarian karena dijanjikan akan dibagikan emas dan juga hadiah undian. Tapi tenang saja, aku tidak akan ke sana." Ayam tentu saja sakit hati dan marah tapi tidak bisa apa-apa. Belum lagi malam itu ayam mau menolong wanita yang mau diperkosa oleh Barbarian. Barbarian hanya mau melepas wanita itu bila ayam memohon padanya. Ayam melakukannya, tapi ternyata wanita itu hanya berpura-pura. Tidak hanya itu, ada kejadian lagi. Ada yang mati kelebihan dosis di tempat biliar ayam. Dan juga Fan dipukuli oleh siswanya yang tentu saja dipimpin oleh Ying dan adik Barbarian karena tahu Fan adalah pacar ayam. Untung ditolong oleh Yan, tapi karena itu Fan tidak bisa mengajar, sehingga Yan berkata pada Nam untuk menggantikannya karena kan sebelumnya diperkenalkan Nam itu adalah seorang guru. Hari itu ayam stres karena banyak kejadian. Berbicara dengan Shu yang berkata, Shu ingin melakukan sesuatu untuk ayam. Lalu juga berbicara dengan Nam. Nam bertanya, "Kamu butuh bantuanku?" Yang dijawab, "Tidak." Oke, ke besoknya di mana Nam gantikan Fan mengajar dengan diantar oleh Yan. Preman-preman di kelas itu tentu saja cari masalah lagi. Nam bertanya, "Siapa idolamu?" Dijawab adik Barbarian, "Nam." Adik Barbarian tidak pernah bertemu Nam sehingga tidak tahu orang di depannya adalah Nam. Dia hanya tahu nama besar Nam. Nam berkata, "Aku dulu juga join triad waktu masih muda. Kenapa? Karena menurutku itu keren. Orang-orang takut padaku. Aku tidak suka. Aku bisa langsung tanya dan pukuli orang itu. Kamu lihat apa? Ayo, keluar, tarung." Sambil menunjuk adik Barbarian. Adik Barbarian tentu saja langsung maju dan menarik baju Nam hingga kancingnya terbuka dan adik Barbarian melihat tato Nam. Nam berkata, "Ayo, pukul aku. Ayo." Fan menarik bajunya dan berkata, "Kamu pernah lihat orang mati di depanmu? Kamu berkata Nam adalah idolamu. Kamu pernah lihat dia? Nam hebat bukan? Dia kepala cabang Kause WB. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa saat bos dan pacarnya dibunuh. Kamu tahu gak sih kemauan Nam? Dia maunya tidak jadi kepala cabang. Dia tidak mau masuk triad, tapi tidak punya jalan kembali. Sejujurnya, terserah kalian mau belajar atau tidak. Tapi aku beritahu kamu, begitu kalian salah langkah, tidak ada jalan untuk kembali." Yin berkata, "Halah, kamu hanya ingin kita merevisi diri saja. Itu semua omong kosong. Ayo lanjutkan." Malamnya, Xiu pamit dengan istrinya, Kakak. Kakak cemas, tapi Xiu berkata, "Jangan bilang siapa-siapa, terutama Nam." Lalu Xiu pergi, ternyata hanya memanggil 4 temannya datang ke Tuen Mun untuk bunuh Barbarian. Tentu saja gagal, dan yang ada Xiu yang dikejar Barbarian. Ngesok sih ya si Xiu. Untung Fai, kakak Keke, datang membawa banyak orang menyelamatkan Xiu. Tentu saja setelahnya Xiu bersembunyi. Fat datang melaporkan hal itu pada Ketua Chang. Ketua Chang tanya tujuan Fat sejujurnya. Ternyata Fat mau mengajak Ketua Chang untuk berdagang narkoba. Ketua Chang menolak halus karena ayah dan kakaknya tidak pernah sentuh narkoba dan hanya sedikit menegur Fat yang tidak sopan. Tapi di situ mungkin sudah tumbuh benih-benih tidak sukanya ya. Setelahnya diperlihatkan Pau yang dirayu oleh Ying untuk menyebutkan di mana Xiu. Setelahnya memberitahu adik Barbarian. Di tempat persembunyiannya, Xiu tentu saja langsung didatangi oleh Yung yang menyuruh anak buahnya memperkosa kakak sambil difoto-foto lalu Xiu dilempar dari atas ke bawah hingga meninggal. Nam dan Ayam tentu saja langsung datang.
Nam marah pada ayam dan berkata, "Sudah kubilang jangan bersaing." Lihatlah yang terjadi sekarang. Ying tidak sengaja melihat kejadian itu dan mengikuti Nam diam-diam, yang minum-minum karena merasa sangat stres. Setelah Nam terlalu mabuk, Yan mengantar Nam ke rumahnya. Di rumahnya ternyata Yan agresif juga ya. Dia tidur dong di sebelah Nam. Tapi lalu Nam ada memanggil nama Smarty. Dia masih belum bisa melupakan Smarty. Di sisi lain, Ying menemukan bahwa adik Barbarian selingkuh dan entah gimana Ying bisa ada di tempat Yan. Meminta perlindungan dan berjanji untuk bersaksi. Tentu saja Ying dicari-cari oleh Barbarian hingga hari pemilihan kepala cabang Tuan Moon untuk gantikan dinosaur tiba. Ada debat juga. Udah kayak pemilihan presiden ya. Oke, karena Barbarian tidak seberapa pintar, Yan membantunya lewat earphone. Ayam yang pertama berbicara tentang pengetahuannya tentang daerah Tuan Moon, tentang berapa rumah sakit yang ada di daerah Tuan Moon, berapa sekolah, dan lain-lain. Barbarian tentu saja tidak tahu walau sudah lama di Tuan Moon, tapi dia tidak memperhatikan hal-hal seperti itu memang. Yung yang bantu Barbarian lewat earphone-nya bawa-bawa kejadian lama. Ying akhirnya sampai ke tempat pemilihan ketua Tuan Moon dengan bantuan kakak ke-13 dan 6. Yan tidak ikut masuk. Ying yang masuk langsung bersaksi. Sebenarnya Yung sudah berkata agar Barbarian hentikan, tapi toh ketua Chiang mau dengar sehingga tidak bisa apa-apa. Ying bersaksi bahwa Barbarian bekerja sama dengan orang Tungsing, dan wanita yang overdosis di tempat biliar ayam adalah suruhan Barbarian. Barbarian yang tidak pintar, tidak tanya bukti, langsung ingin menerjang Ying, sehingga ketua Chiang juga langsung percaya pada ucapan Ying. Saat itu, earphone Barbarian juga jatuh, ketahuanlah ada yang membantu Barbarian. Yung menembak Ying dari atas. Ya pasti langsung ketangkap si Yung. Kan itu pertemuan Hung Hing. Yung berkata pada Barbarian, bodoh memang untuk bekerja sama denganmu. Barbarian yang ketakutan meminta pertolongan pada Fat. Fat pura-pura tidak tahu dan suruh orang-orangnya pukuli Barbarian. Tapi Yung amat sangat tenang, sampai ketua Chiang berkata, hebat, dalam situasi yang membahayakan bagimu kamu masih bisa tenang. Oke, ayo kelahi. Dengan salah satu orang Hung Hing, bila kamu bisa menang, kamu bisa keluar dari sini. Nam turun tangan. Kelahinya bukan silat ya. Emang lu pikir ini film silat? Pukul-pukulan aja kelahinya. Tapi Yung keluarkan pisau dan Fat langsung datang dengan pisau lebih besar langsung tusuk Yung. Ketua Chang berkata lagi, terima kasih Fat. Tapi sebagai warga yang baik kita harus laporkan pembunuhan ini. Semua lihat kan ya siapa yang bunuh? Tapi karena Fat masih orang Hung Hing, akan kukirim ke pulau terpencil dan kamu harus serahkan jabatanmu. Pergilah lewat pintu belakang, sekarang. Ketua Chiang seperti ada dendam, ya mungkin karena tadi ya. Posisi Fat diberikan ke Fai dan Tuan Moon diberikan ke Ayam. Selesainya, kakak ke-13 berikan surat Yan pada Nam, yang isinya pamitan berkata, kamu merubah cara pandangku ke preman atau triad. Tapi kita tetap masih orang dari dunia yang berbeda. Jadi Yan pergi. Nam yang keluar tetap tidak menemukan Yan. Ayah mendatanginya dan mereka berbaikan. Oke, filmnya usai. Nah, di film ini tuh Sinam udah ngasih tahu ya, jangan sampai kalian itu salah langkah. Jangan buat banyak-banyak musuh. Hidup kalian itu nggak bakalan tenang. Udah kalian jangan ngesok deh, jadi preman atau jadi apa gitu. Hidup yang rukun-rukun aja. Yuk. Sampai ketemu di video selanjutnya.